Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Walau kita belajar dari rumah. Oke? Baik teman-teman semua, hari ini tema 3, yakni tentang pelajaran PPKN. Materinya adalah keanekaragaman di lingkungan sekitar. Oke, teman-teman siap untuk belajar? Kita mulai ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan makna keanekaragaman. 2. Mengidentifikasi keanekaragaman di lingkungan sekitar. 3. Mengidentifikasi keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Baik teman-teman semua, kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan makna keanekaragaman. Makna keanekaragaman. Apa sih? Kalian ada yang tahu nggak? Atau kalian pernah dengar apa itu kata keanekaragaman? Oke, sekarang kita lihat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keanekaragaman berasal dari kata aneka ragam, yang artinya hal atau keadaan beraneka ragam. Contohnya, nih kamu bisa lihat ya, keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, Indonesia kan terdiri dari beberapa pulau, banyak pulau ya. Nah, di setiap pulau itu banyak kebudayaan yang berbeda-beda. Ya, karena setiap provinsinya pun punya budaya masing-masing. Nah, ada suku yang berbeda, ada budaya yang berbeda, makanan yang berbeda, pakaian adat, senjata, rumah adat pun berbeda. Nah, contoh yang berikutnya, kata keanekaragaman bisa juga untuk keanekaragaman hayati, yang artinya bermacam-macam, keragaman hayati atau makhluk hidup. Ya, bisa ada tumbuhan yang beraneka ragam, jenis tanaman, ada juga hewan yang beraneka ragam, baik hewan darat, laut, ya. Itu ketika menyebutkan bermacam-macam jenis, maka menggunakan kata keanekaragaman. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya untuk makna keanekaragaman? Baik, berikutnya adalah, keanekaragaman manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam berinteraksi terdapat hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lain. Contohnya, kita bisa berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan lingkungan kita lainnya. Di sini ada kata timbal balik. Teman-teman paham nggak dengan kata timbal balik? Timbal balik artinya ketika ada teman yang berbuat baik sama kita, maka kita pun berbuat baik sama teman kita. Ya, kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Lalu kalau ada teman yang berbuat keburukan sama kita, Bu, kita balas juga dengan keburukan? Ya tidak, ya. Kita balas dengan kebaikan, itu lebih baik, ya. Oke, yang berikutnya, keanekaragaman merupakan suatu kondisi di mana dalam bermasyarakat banyak terdapat adanya perbedaan di berbagai bidang. Perbedaan tersebut seperti agama, ras, keyakinan, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Ya, masih banyak ya, perbedaan itu masih banyak di kehidupan masyarakat kita. Meskipun Indonesia banyak dengan keanekaragaman, namun Indonesia dapat mempersatukan hal tersebut melalui semboyan. Apa teman-teman? Iya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, ini adalah semboyan
yang menyatukan perbedaan atau keanekaragaman di Indonesia. Yang selanjutnya, kita sebagai manusia harus saling menghormati serta menghargai semua keanekaragaman yang ada agar terwujud kerjasama yang baik yang akan menjadi pemersatu dari perbedaan yang ada. Berikut contoh kerjasama yang dapat kita lakukan. Ya, pertama, menolong tetangga yang sedang kesulitan meskipun berbeda suku ataupun agamanya. Yang kedua, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Ya. Yang ketiga, membantu korban bencana alam. Nah, ini kalian bisa lihat ya gambarnya. Ada juga kerjasama dalam menjaga keamanan lingkungan dengan mengadakan kegiatan ronda malam. Ya. Berikutnya, keanekaragaman juga dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Ya, ketika mungkin kalian nanti jadi duta Indonesia ke luar negeri, kita memakai budaya Indonesia, maka ini menjadi ciri. Misalkan kamu pakai pakaian adat Aceh, ya, kan di luar negeri tidak ada, itu ada hanya di Indonesia. Dan ketika orang luar sana melihat kalian memakai pakaian adat Aceh, maka mereka akan menembaknya atau mencirikan, oh ini dari Indonesia, gitu ya, karena di luar di sana nggak ada yang pakaian adat Aceh atau pakaian adat yang lain, ya, pakaian adat Padang, ya. Kita dulu waktu di kelas 4 pernah ya memperagakan pakaian adat, masih ingat tidak? Ada yang pakaian adat Minang, Betawi, ya, Sunda, dan lain sebagainya. Berikutnya, menemukan sifat nasionalisme, ya, menemukan sifat kebangsaan, jadi bangga sebagai bangsa Indonesia, karena kita punya budaya yang begitu banyak yang bisa kita tampilkan di masyarakat dunia. Nah, selanjutnya adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Ya. Indonesia banyak keanekaragamannya. Jadi kalau nanti atau kita pernah ya dulu kalau yang Ibu singgung lagi waktu kelas 4 pernah aja keragaman budaya Indonesia. Begitu banyak keberagamannya, keanekaragaman budayanya. Itu menjadi alat pemersatu. Semua saling menghargai, ya, saling menghargai budaya masing-masing. Yang selanjutnya, nah, dari keanekaragaman ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, yakni tentang keanekaragaman. Ya, yang bunyi dari suratnya ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, di sini ada kata laki-laki dan perempuan. Ini ada suatu perbedaan. Ini adalah salah satu bentuk keanekaragaman dari jenis kelamin. Ya, Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda dan hanya ada dua, laki dan perempuan. Ya. Kemudian
Allah juga menciptakan di antara laki-laki dan perempuan ini ada yang berbangsa-bangsa, ya. Bangsanya beda-beda. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Arab misalkan, ada bangsa negara lain, ya. Itu Allah yang menciptakan, karena memang Allah menciptakan manusia itu dengan berbangsa-bangsa. Nah, di dalam bangsa ada suku-suku. Nah, di Indonesia pun, dalam satu negara Indonesia ada banyak suku-suku. Kita pernah belajar sukunya begitu banyak, ya. Mungkin karena saking banyak kita nggak hafal. Yang kita hafal dan kita ingat adalah suku yang biasa kita dengar, ya, atau suku dari orang tua kalian, ya. Itu dari mana asal suku itu? Allah yang menciptakan, ya. Kenapa Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, kemudian bersuku-suku yang banyak? Oh, rupanya agar kita itu saling mengenal, ya. Kita nih, dulu kamu sebelum sekolah di SDIT Ikro, kan mungkin ada yang belum saling mengenal, ya. Teman kita ternyata dari sukunya suku Betawi, atau lagi yang satu lagi ada lagi dari suku Minang. Oh, ternyata ada yang dari suku Batak, ya. Ada yang dari daerah Kalimantan, ya. Nah, ternyata dari daerah dan suku yang berbeda itu bisa bertemu, bisa berkumpul. Di mana? Di sekolah yang namanya SDIT Ikro Tercinta. Dari situ kita kan saling mengenal, ya. Ternyata benar ayat ini, dari suku yang berbeda-beda Allah takdirkan kita ketemu deh. Kalau ibu dari suku Jawa, nah kalau kamu mungkin ada yang sukunya berbeda dengan ibu, tapi Allah takdirkan kita akhirnya bertemu, ya. Dan kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, ya. Dari semua orang yang ada di dunia ini, baik dari bangsa manapun, dari suku manapun, semua di sisi atau di mata Allah sama. Kecuali ada satu yang bisa membedakan, yaitu apa? Orang yang bertakwa. Nah, takwanya kepada Allah, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang yang paling mulia nanti di sisi Allah. Jadi Allah nggak pandang itu, Allah nggak lihat suku apa kamu, dari bangsa apa kamu, tidak, ya. Semua sama, tapi takwanya yang membedakan. Dan sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya teman-teman, itu adalah Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keanekaragaman. Berikutnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengidentifikasi keanekaragaman di lingkungan sekitar. Nah teman-teman, bisa kita lihat ya, ini keanekaragaman di lingkungan, yang di sekitar kamu lingkungannya apa? Yang pertama pasti di rumah ya, rumah atau keluarga. Ini adalah lingkungan kita yang pertama. Apa saja keanekaragaman di lingkungan atau rumah kita? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, keanekaragaman kedudukan. Nah, di rumah kita kan ada anggota keluarga. Setiap anggota keluarga itu punya kedudukan masing-masing. Ada yang sebagai ayah, ya, Allah ciptakan, Allah takdirkan sebagai ayah. Ada yang Allah takdirkan sebagai ibu. Ada yang Allah takdirkan sebagai kakak. Dan ada yang Allah takdirkan sebagai adik. Nah, sekarang kamu posisinya di mana? Apakah kamu sebagai kakak atau adik? Ya, kalau sebagai ayah atau ibu enggak ya. Kalian kan belum jadi orang tua. Jadi, pasti kedudukan kalian saat ini di keluarga adalah kalau tidak kakak, ya kalau enggak adik. Oke teman-teman. Atau mungkin kalau ada anak tunggal, berarti tidak ada kakak, tidak ada adik, berarti kedudukan sebagai anak ya. Yang berikutnya, keanekaragaman usia. Nah, di keluarga kamu usianya pun bermacam, kecuali mungkin ada yang kembar, ya. Kayak Malik sama Latif nih, kan kembar, usia sama, paling bedanya berapa detik ya keluarnya. Ya. Nah, keanekaragaman usia ini ada usia lanjut, usia dewasa, remaja, kanak-kanak dan balita, ya. Di berikutnya, keanekaragaman pekerjaan ya, di anggota keluarga kita atau di rumah kita pun pekerjaannya mungkin berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang pegawai, mungkin ada ayahnya,
atau ibunya yang bekerja mungkin sebagai pegawai atau mungkin sebagai guru atau sebagai apa gitu ya, polisi segala macam. Ada juga mungkin yang ibunya di rumah ya, ibu rumah tangga itu juga pekerjaan ya, bahkan seorang ibu rumah tangga itu pekerjaannya 24 jam full ya, non-stop. Jadi betapa seorang ibu itu bekerjanya luar biasa ya. Jadi kalian sebagai anak-anaknya ya wajib berbakti kepada ibu ya, karena ibu yang sudah mengurusi kita dari mulai kita bayi sampai nanti kita Allah alam ya, sampai sepanjang hidup ibu kita ya. Yang berikutnya ada, nah kalau kalian pekerjaannya apa? Kalau kalian pekerjaannya berarti pelajar ya, seperti tugasnya pelajar apa ya, belajar ya. Yang berikutnya keanekaragaman fisik ya, mungkin tentu di rumah kamu fisiknya kan berbeda-beda ya, mungkin sama semua gitu loh, pasti ada ciri khas yang berbeda. Mungkin ada yang fisiknya tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kulitnya putih, kulitnya coklat, atau ada yang rambutnya lurus ataupun rambutnya keriting. Oke, yang berikutnya yaitu keanekaragaman suku bangsa ya. Di dalam keluarga kamu mungkin ada suku orang tua kamu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Misalkan ada suku ayah kamu suku dari Jawa, sementara ibu kamu dari Batak ya. Ataupun ada yang suku Palembang dengan suku Sunda, atau Betawi dengan Minang ya, atau sama sejenis sukunya, Jawa atau Jawa dan Jawa, atau Betawi dengan Betawi dan suku-suku lainnya. Oke. Ini adalah keanekaragaman di lingkungan rumah atau keluarga. Berikutnya adalah keanekaragaman di lingkungan sekolah ya. Setelah lingkungan keluarga, kita beralih ke lingkungan sekolah. Yang pertama, kamu lihat gambar ini. Ini adalah gambar sekolah kita ya, SD, IT, Ikro. Yang sekarang semua pasti rindu dengan sekolah kita ya. Dan ini yang bawah adalah, ingat nggak? Ini adalah kalian waktu di kelas 4 nih, Ibu cari arsipnya. Ada kegiatan apa, masih ingat nggak? Nih ada ayahnya siapa ini? Ya, ini adalah kegiatan waktu di kelas 4 ya. Nah, ini adalah lingkungan sekolah. Keanekaragaman di lingkungan sekolah yang pertama ya, keanekaragaman kedudukan. Di sana di sekolah itu kedudukannya ada kepala sekolah, ada guru, ada pegawai, ada muridnya ya. Kemudian keanekaragaman usia ya, dari segi usia ada usia dewasa dan usia kanak-kanak ya. Kalau usia balita tidak ada ya di SD, usia balita. Kemudian yang ketiga, keanekaragaman pekerjaan. Ya, jenis pekerjaannya ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pegawai. TU itu pegawai, petugas kebersihan pegawai. Dan ada pelajar, kalian pelajar. Kemudian ada satpam untuk petugas keamanan. Kemudian juga ada pedagang ya. Ada yang berjualan di kantin ya, kita sebutnya itu jenis pekerjaannya pedagang. Selanjutnya keanekaragaman fisik ya, sama seperti keanekaragaman fisik di keluarga ya, bermacam ragamnya ya fisik teman-teman kita di sekolah, sama ada yang tinggi atau yang pendek atau belum tinggi ya, ada gemuk atau kurus, ada kulit putih, kulit coklat, ada rambut lurus ataupun rambut keriting, bahkan yang ada rambutnya juga ada, mungkin yang habis dicukur kan gundul. Berikutnya keanekaragaman suku bangsa ya, kita pernah belajar di kelas 4 ya, ternyata di kelas kita sukunya itu beraneka ragam ya. Ada yang sukunya Jawa, Batak, Minang, Sunda, Betawi, Madura, Palembang, mungkin ada suku yang lainnya. Masih ingat nggak? Dulu teman-teman pernah menyanyikan lagu dengan mengubah syair lagu apa ya? Kalau nggak salah barangku ya, dengan bahasa daerah kalian masing-masing ya. Lucu sekali ya, kalian menyanyikannya dan hebat bisa mengucapkan bahasa daerah masing-masing. Oke, teman-teman, ini adalah keanekaragaman di lingkungan sekolah ya. Yang berikutnya keanekaragaman di lingkungan masyarakat. Ya, berarti di sekitar rumah kita. Ya, di antaranya satu, keanekaragaman kedudukan yang meliputi ada ketua RT ya.
Mungkin kalau ada yang lebih luas lagi, ada ketua RW ya. Ada staf RT yang membantu Pak RT bertugas mengurusi warga dan lingkungannya. Kemudian anggota warga, ya termasuk kita adalah anggota warga di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, keanekaragaman usia. Nah, di lingkungan masyarakat itu usianya beraneka ragam banyak ya. Dari mulai yang lanjut, ya sudah kakek nenek, ada yang dewasa, ada yang remaja, kanak-kanak, ataupun yang balita. Bahkan yang masih bayi pun ada ya. Berikutnya keanekaragaman pekerjaan. Ini banyak lagi jenisnya di lingkungan masyarakat kita. Ada yang PNS, PNS, pegawai negeri sipil ya. Ada pegawai swasta, ada guru, polisi, satpam, pedagang, dan lain sebagainya. Ya. Yang selanjutnya keanekaragaman fisik, ya sama. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, kurus, kulit putih, kulit coklat, ya. Keanekaragaman suku bangsa, ya, beraneka ragam juga ya. Ada Jawa, Batak, Minang, Sunda, Betawi, Madura, Palembang. Kemudian, nah kalau di lingkungan masyarakat ini ada keanekaragaman agama atau keyakinan, ya. Mungkin di lingkungan masyarakat kita ada yang beragam Islam, mungkin mayoritas beragam Islam ya. Tapi mungkin juga ada yang beragama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Ya, ini adalah keanekaragaman di lingkungan masyarakat. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa tahu sekarang, oh ternyata keanekaragamannya itu banyak sekali. Ya. Nanti untuk lebih jelas bisa dibaca lagi materinya. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran yang ketiga, yaitu mengidentifikasi keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Pengertian adat istiadat. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adat didefinisikan sebagai aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Sementara istiadat didefinisikan sebagai adat atau adat kebiasaan. Ya. Jadi adat kebiasaan itu merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ya. Suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi adat istiadat. Dan biasanya itu untuk menjaga ketertiban di lingkungan kita. Atau adat juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang. Maka kebiasaan itu menjadi adat. Dan tentu kebiasaan ini adalah kebiasaan yang baik ya, bukan kebiasaan yang buruk ya. Ini adalah pengertian dari adat istiadat. Nah, kita masuk kepada keanekaragaman adat istiadat di lingkungan rumah. Kalau tadi kita keanekaragaman, ya bahas keanekaragaman. Sekarang kita keanekaragaman di lingkungan rumah, kemudian sekolah dan masyarakat. Nah, sekarang kita bahas keanekaragaman adat istiadatnya, ya, atau kebiasaannya yang biasa dilakukan di rumah, ya. Nah, ini ada mentaati aturan agama dalam keluarga. Tentu setiap keluarga punya aturan tersendiri. Setiap keluarga mungkin kalau untuk agama hampir sama ya. Yaitu diantaranya beribadah. Ibadah itu bisa sholat 5 waktu, sholat sunnah ya. Berbakti kepada orang tua ya. Jadi kalau ibadah tadi mungkin meliputi sholat, baca Quran, puasa dan lain sebagainya. Berbakti kepada orang tua ya. Kemudian berbagi ya, saling menghargai antar anggota keluarga. Ini bagian dari aturan agama dalam keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah mematuhi aturan sopan santun ya, misalnya berpakaian sopan ya, tidak berbicara kasar, menyerahkan sesuatu dengan tangan kanan, misalkan ibu minta tolong, nak tolong ambilkan ibu minum, nah kamu serahkan gelas itu ya, yang berisi minuman ke ibu kamu dengan menggunakan tangan kanan ya, bukan dengan tangan kiri. Dan membiasakan dengan ucapan maaf, tolong dan terima kasih. Jadi kalau kamu minta sesuatu kepada anggota keluarga lain, katakan tolong
buatkan ini ibu, atau maaf tadi aku pinjam ini gitu, atau terima kasih, ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita, maka kita ucapkan terima kasih. Berikutnya, menjaga nama baik keluarga dengan cara apa? Berperilaku terpuji. Ya, di mana kamu berada, ya, maka jagalah sikap. Maka itu akan membawa nama baik keluarga. Tidak menjadikan keluarga sendiri, ya. Jadi bangga dengan keluarganya. Yang berikutnya, melaksanakan aturan yang disepakati keluarga. Contohnya misalnya meminta izin. Kamu punya kakak punya barang, ya kamu mau pinjam, maka izin dulu boleh atau tidak. Jika dibolehkan maka pakai, jika tidak maka tidak usah pakai, ya. Jadi segala sesuatu itu memakai barang orang lain, walaupun itu saudara kita sendiri, maka tetap harus ada izinnya. Kemudian menggunakan sarana HP atau handphone dan internet sesuai kesepakatan. Ya, sekarang kan kita belajarnya BDR nih atau PJJ dari rumah. Tentu kamu sering interaksi dengan handphone dan laptop ya, serta internet. Nah, kamu pun harus bersikap bijak ya. Ketika orang tua kamu memberikan aturan, ini kamu berinteraksi atau megang handphone atau lihat handphonenya berapa jam gitu ya. Maka ikuti aturan itu, jangan dilanggar. Jadi kalau misalkan kamu disiplin, itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik ya. Itu jadi dari keanekaragaman adat istiadat di lingkungan rumah. Mungkin di rumah kalian punya adat istiadat atau kebiasaan yang lebih banyak lagi dari ini. Nanti boleh kamu sebutkan ya, atau boleh kamu ceritakan kepada keluarga kamu yang lain ya, atau boleh kamu berbagi cerita dengan orang tua kamu. Berikutnya, keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekolah. Ya, yang pertama, menaati aturan agama di sekolah ya. Ini adalah sudah menjadi kebiasaan kalian kan? Menjadi kebiasaan kita ya, ketika masuk adzan zuhur, waktu sholat zuhur kita sholat berjamaah. Walaupun kadang nih ada anak yang suka ngumpet gitu, nggak sholat jamaah, tapi kena ketahuan juga sama bapak atau ibu guru, ya akhirnya suruh sholat. Ya, jadi kalau yang sudah tertib itu menjadi kebiasaan. Kalau masih yang suka ngumpet-ngumpet nih saat sholat berjamaah di masjid, berarti belum menjadi kebiasaan, ya. Ya, jadi kebiasaan yang baik. Kemudian membaca Al-Quran ya, berdoa, berinfak ya. Setiap hari Jumat kan kita ada infak Jumat. Kan kalau berinfak itu tidak diwajibkan, sifatnya sukarela. Jadi kalau siapa yang mau beramal, berbagi dengan yang lain, maka kalau sudah terbiasa dengan berinfak, maka dia setiap Jumat pasti ya melakukan infak. Kemudian mengucapkan salam. Karena nggak semua anak mungkin terbiasa dengan mengucapkan salam secara refleks ya. Ada yang ketika ketemu bapak ibu guru atau temannya diam gitu. Tapi ada anak yang sudah terbiasa dia mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum teman-teman gitu. Jadi kan kebiasaan yang baik. Ya, ini adalah adat istiadat atau kebiasaan di sekolah. Yang berikutnya mematuhi aturan sopan santun. Ya, menyapa. Ya, ada anak ya biasa bagus bergaulnya. Dia ketika ketemu teman selalu menyapa. Tapi ada anak yang pendiam. Ketemu teman diam aja. Kemudian tidak berbicara kasar ya sama teman-teman, bicaranya yang baik ya. Kemudian menyerahkan sesuatu dengan tangan kanan ya, sama seperti di rumah tadi, dan membiasakan dengan ucapan maaf, tolong, dan terima kasih. Ya, selanjutnya menjaga nama baik sekolah ya. Dengan kamu melakukan kebaikan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah ya, di dalam sekolah maupun di luar sekolah, maka itu akan membuat nama baik sekolah. Kayak seperti kamu berlomba ya. Teman-teman mungkin ada di antara teman-teman yang diutus dari sekolah untuk mengikuti lomba-lomba di luar sekolah sana ya. Ketika kamu menjaga sikap di sana, itu orang akan terkesan ya, menjaga sikap saat lomba ya, sportif. Ketika kalian belum Allah takdirkan menjadi juara, berlapang dada ya, tapi ketika menjadi juara tidak sombong. Atau saat waktu itu pernah ya, saat murid-murid SD itu IFT ke Kizania, itu kan kamu sudah kebiasaan nih sholat zuhur
berjamaah di masjid ya, di masjid di sekolah ya. Akhirnya kita sholat jamaah lah di musolah di Kidzania. Orang-orang pada melihat terkesima. Yang jadi imam tuh kalian anak-anaknya, bu guru dan teman-temannya jadi makmum. Ya. Orang pada lihat, masya Allah, ya, tertib sekali. Ya. Ternyata itu kebiasaan baik itu membawa nama baik sekolah kita. Ya. Orang terkesima padahal masih anak-anak tapi bisa membiasakan sholat berjamaah. Itu adalah sebuah kebaikan ya, yang akhirnya membawa nama baik sekolah kita dan tidak menjelekkan sekolah sendiri. Yang berikutnya melaksanakan aturan yang disepakati di kelas. Ya, tentu setiap kelas punya aturan sendiri-sendiri ya. Ya, meminta izin sama bu guru atau teman kalau mau ke kamar mandi atau memakai barang teman juga minta izin. Kemudian menjaga kebersihan di kelas ya. Dan menjaga keamanan kelas, tidak ribut ya. Kemudian tidak berkelahi. Kemudian melerai atau mendamaikan teman yang sedang mungkin bermusuhan ya. Kemudian mendengarkan jika ada yang bicara. Siapapun yang berbicara maka kita mendengarkan. Ya, ketika menjadi sebuah kebiasaan kita akan langsung ketika ada bicara langsung kita diam, dengarkan. Itu adalah sebuah kebiasaan yang baik. Karena kan ada juga anak yang temannya bicara atau guru sedang bicara, dia asik ngobrol gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi insya Allah sekarang kalian di kelas 5 sudah baik-baik ya, sudah paham dengan sikap-sikap mana yang baik, mana yang tidak baik. Oke teman-teman, ini adalah keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekolah. Yang berikutnya adalah keanekaragaman adat istiadat di lingkungan masyarakat. Ya, apa saja itu? Yang pertama, saling toleransi di masyarakat. Ya, tidak mengganggu peribadatan. Ketika kita dididik nih di keluarga kita untuk menghargai tetangga kita yang berbeda agama, itu akan menjadi sebuah adat kita. Oh, misalkan tetangga kita agamanya berbeda, mereka sedang melakukan ibadah mereka, maka kita pun menghargainya, menghormatinya, tidak mengganggu, tidak berisik, ya. Ya, itu menghargai keyakinan orang lain. Bekerja sama, ya, walau berbeda suku ataupun agama, tetap dalam bersosialisasi, melakukan kegiatan sosial. Itu walau berbeda agama kita tetap bekerja sama. Kayak misalkan kerja bakti di lingkungan ya kita nggak pilih-pilih, nggak mau di depan sana agamanya beda atau sukunya beda, tidak ya. Tetap kita bekerja sama dan menjaga kerukunan ya. Kalau kita menghargai, saling menghargai, maka insya Allah kerukunan di lingkungan masyarakat kita akan terjaga. Berikutnya adalah mematuhi aturan sopan santun. Di masyarakat kita harus bersikap sopan santun karena ini bergaulnya dengan banyak orang. Ya, beda dengan di keluarga. Ya. Di antaranya itu berpakaian sopan. Ya, bagaimana kita berpakaian yang baik sehingga tidak menjadi pembicaraan orang. Kalau kita berpakaiannya tidak sopan, tentu kan akan jadi pembicaraan orang lain. Orang jadi gibah ya. Jadi ngomongin. Yang dosa kan kita juga, ya. Kemudian tidak berbicara kasar ya sama tetangga. Ramah, saling menyapa. Kalau kalian lewat depan rumah nih, rumah tetangganya, permisi Bu, gitu. Permisi Pak. Itu adalah kebiasaan yang baik. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, ya. Sama orang tua kita pun berbicaranya dengan penuh hormat. Jangan seperti kayak teman. Mau kemana Bu? Mau kemana lo Bu? Misalkan. Ditanya, jawabnya, nanyanya dengan yang baik. Ibu mau kemana? Gitu. Ya itu kan dengan bahasa dengan orang tua. Kalau sama teman kan biasa gini, mau kemana kamu? Gitu, kan beda. Ya, ini adalah aturan sopan santun di lingkungan masyarakat. Ya. Walaupun ini tidak tertulis, ya mungkin di papan pengumuman RT, tapi ini adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Berikutnya bergotong royong. Nah ini juga adat istiadat atau kebiasaan kita di lingkungan ya, kerja bakti. Mungkin teman-teman ada yang suka ikut abinya ya atau ayahnya atau bapaknya kerja bakti di lingkungan. Apalagi nanti kalau menjelang musim hujan, ya ada pembersihan lingkungan atau got-got, sampah-sampah. Nah, bisa ikut kerja bakti. Kemudian menjaga keamanan lingkungan, ya. Biasanya dengan mungkin ada kegiatan ronda malam, ya, dan ya, bermusyawarah, ya. Ini adalah kegiatan kebiasaan yang dilakukan di lingkungan masyarakat kita. Ya. Yang selanjutnya adalah saling membantu.
ya. Menolong tetangga yang kesulitan. Nah, ini akan jadi refleks kita. Jadi saat tetangga ada, ya dia nangis tetangga kita ke rumahnya lah, ditanya, ada apa Bu? Ada yang sakit. Nah, itu kan bentuk rasa peduli kita, ya. Kemudian apalagi membantu korban bencana alam, ya. Kalau kita tidak bisa bantu dengan tenaga, mungkin bisa bantu dengan harta kita, ya. Dengan apa yang kita punya, dengan doa-doa kita. Itu adalah sikap suatu kebiasaan yang baik, ya. Kemudian membantu tetangga yang sedang ada hajatan. Apa tuh hajatan? Ya, seperti acara besar ya, kayak pernikahan ataupun hitanan. Biasanya kan kita datang nih ke tetangga, ikutan bantuin masak apa atau beres-beres apa gitu. Itu adalah bentuk kebiasaan yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat ya. Biasanya ini dilakukan oleh mungkin orang tua kalian ya. Kalau kalian mungkin masih kecil, ikutnya lihat-lihat atau main-main ya, atau ikutan ramai-ramaikan ya. Oke, yang berikutnya, nah teman-teman, jika dibuat bagan keanekaragaman, bisa kamu lihat seperti ini ya. Kamu bisa baca ya, lihat. Ibu tidak akan sebutkan, silakan kalian baca sendiri. Oke, kalian sudah baca? Ya, ini adalah bagan keanekaragaman ya, baik di lingkungan sekitar maupun keanekaragaman adat istiadat. Ini kan bisa mempermudah ya, mempermudah kita untuk memahami apa saja keanekaragaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, teman-teman nanti bisa baca ya di materi yang nanti akan Ibu share di classroom kalian. Baik, kita beralih kepada apa ini? Lembar kerja. Oke teman-teman, apa lembar kerja? Kita ada 2 tugas ya buat kalian, yaitu tugas yang pertama KD 3.3. Ya, kalian sebutkan dan tuliskan nanti ya keanekaragaman di lingkungan pasar. Tentu kalian pernah kan ke pasar? Nah, kamu ingat-ingat atau kamu bayangkan di pasar itu keanekaragamannya apa saja? Nah, kalau sudah ketemu nih jawabannya, kamu kirim deh, kamu tulis di kolom komentar pribadi pada classroom masing-masing. Ya, jawabannya tulis aja di situ, ya. Kemudian yang tugas yang kedua yaitu KD 4.3 atau KI 4, ini jadi penilaian ya buat kalian, penilaian KI 4 tema 3 PPKN. Buatlah dokumentasi, boleh berupa video atau foto tentang apa? Keanekaragaman adat istiadat atau kebiasaan di rumah atau keluarga kalian sebanyak 3 macam ya. Kamu praktekkan bersama keluarga. Kemudian boleh difoto atau boleh bentuknya video. Durasinya nggak usah lama-lama ya, 30 detik sampai 60 detik lah untuk waktunya. Setelah itu video atau foto kalian dikirim ke classroom paling lambat hari Ahad 25 Oktober 2020. Ibu kasih waktu 3 hari ya, dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad ya, 3 hari Ibu rasa cukup untuk membuat foto atau dokumentasi foto ataupun video. Kamu bisa minta tolong sama Umi atau Abi, ayah atau ibu kamu, ayah, ibu, tolong ini Ibu ada tugas dari Bu Tati ya, untuk buat kebiasaan di keluarga kita ya. Mungkin nanti bisa menjadi contoh di keluarga atau teman-teman yang lain. Baik teman-teman, ini adalah tugas kalian.
yang tentu harus kamu kerjakan ya. Semakin cepat semakin baik. Jadi ketika kamu sudah dapat materi, kalau bisa kamu langsung kerjakan, jangan sering nunda pekerjaan atau tugas. Nanti semakin banyak dan menumpuk, kamu juga akan semakin susah kalau tugasnya menumpuk. Baik, cukup sekian materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Baik, dari Bu Tati cukup sekian. Bu Tati mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang. Ya, pesan Ibu adalah teman-teman, kita jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap terus belajar. Ya, oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.